Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Riki Hamdani, SKMM EPID, salah satu dosen di program studi kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Sebagai dosen aktif di program studi kedokteran gigi Universitas Lambung Mangkurat, saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah Blok 14 Statistik dan Epidemiologi Kesehatan. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Mata kuliah Blok 14 Statistik dan Epidemiologi Kesehatan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 pada program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 4 SKS dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia. Penyelenggaraan kuliah mengacu pada konsep DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, di sini dijelaskan bahwa deskripsi mata kuliah Blok 14 Statistik dan Epidemiologi Kesehatan dari segi materi atau standar isi pembelajaran adalah pelajaran yang memberikan pedoman kepada mahasiswa agar dapat membuat kajian mandiri pada permasalahan di bidang kesehatan, terutama di bidang kedokteran gigi, yang berbasis evidence-based serta mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kesehatan berdasarkan analisis informasi dan data. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu merancang dan menganalisis penelitian kedokteran gigi serta menerapkan prinsip epidemiologi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Kemampuan yang kami harapkan ini kami tuangkan dalam 18 sub CPNK, yaitu pertama, mampu menguraikan konsep dasar statistik, jenis data, skala pengukuran, jenis-jenis skala dan pengukuran data, menguraikan variabel dan hipotesis, menguraikan prinsip dasar dan pengambilan besar sampel, menguraikan bias dan error, menguraikan teknik penyajian data, menguraikan konsep dasar statistik deskriptif dan inferensial, mampu menguraikan normalitas data, dan melakukan uji statistik parametrik maupun non-parametrik. Selanjutnya, mahasiswa juga dituntut untuk mampu menguraikan prinsip dasar epidemiologi, hubungan sebab akibat, konsep penyebab penyakit, metode epidemiologi deskriptif ataupun analitik, screening atau penyaringan penyakit, ukuran penyakit, oral epidemiologi, serta pengukuran dan indeks penyakit gigi dan mulut. Pada aspek delivery, untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah ini yaitu pertama, ceramah, diskusi, tutorial, serta praktikum. Sedang, media pembelajaran yang digunakan adalah Simari ULM, e-learning ULM, YouTube, dan WhatsApp. Pada aspek interaction, di mana metode interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam kuliah ini dilakukan melalui 3 metode, yaitu collaborative learning, active learning, dan juga akses media pembelajaran. Pada bagian kolaboratif serta active learning, sebelum memasuki kuliah tatap muka, mahasiswa terlebih dahulu melakukan tinjauan literatur melalui jurnal ataupun buku sebagai bahan diskusi saat jalannya perkuliahan, sehingga jalannya perkuliahan dapat muncul kolaborasi dan keaktifan mahasiswa dengan dosen dalam mengkaji berbagai topik perkuliahan. Kemudian, terkait dengan akses media, pembelajaran dilakukan melalui Simari ULM, Learning ULM, Google Scholar, serta YouTube, dan lain-lain. Baik, pada aspek assessment, komponen yang dinilai terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen sumatif dan formatif. Nah, pada komponen sumatif sendiri, ini ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama, ujian tulis dengan bobot 60%, tutorial dengan bobot 15%, praktikum dengan bobot 20%, mandiri dan etika yang dinilai dari belajar mandiri dan tugas yaitu sebesar 5%. Sedangkan pada aspek formatif tidak memiliki presentasi dalam nilai akhir, namun menjadi prasyarat mengikuti ujian tulis, yaitu terdiri dari kehadiran dan presensi minimal kuliah 80% dan kehadiran tutorial sebanyak 100%. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan salah satu materi kuliah dari blok 14 ini, yaitu ukuran asosiatif penyakit. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, seperti biasa, agar kita diberikan kelancaran dalam perkuliahan dan teman-teman juga diberikan kemudahan dalam mengikuti materi ini, ya. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar apa? Oke, hari ini kita akan belajar terkait ukuran asosiasi penyakit. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan ini, kemarin teman-teman pasti sudah membaca ya terkait jurnal ataupun buku yang kita sepakati dibaca sebelum perkuliahan ini dilakukan. Nah, menurut teman-teman, apa sih ukuran asosiasi penyakit itu? Ya, Zahra silahkan. Jadi menurut saya Pak, ukuran asosiasi penyakit itu menurut buku yang saya baca, saya temukan bahwa ukuran asosiasi penyakit ini bertujuan untuk kita membantu dalam mengetahui keterkaitan atau hubungan antara variabel atau penyebab yang diteliti dengan akibatnya, yaitu kejadian yang terjadi akibat dari variabel tersebut. Oke, terima kasih Zahra, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Zahra. Oke, benar ya, seperti yang dikatakan oleh Zahra, bahwa ukuran asosiasi penyakit ini adalah ukuran yang menilai hubungan antara paparan dan penyakitnya. Sehingga kita akan mengetahui berapa sih perbedaan resiko antara orang yang terpapar terhadap tidak terpapar terhadap suatu kejadian penyakit. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ini ada salah satu iklan ya di TV yang pasti kalian sering dengar, yaitu iklan Tropicana Slim. Nah, ini salah satu penggunaan Nah, resiko 6 kali. Nah, ini salah satu yang digunakan untuk ukuran asosiasi penyakit, bahwa orang yang mengkonsumsi gula akan berisiko 6 kali, untuk keturunan berisiko 6 kali. Dan kita lanjut. Nah, kalau kegemukan katanya 11 kali. Ya. Nah, jadi yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama iklan ini, adalah yang menyatakan orang yang keturunan akan berisiko 6 kali terkena diabetes, dan orang kegemukan adalah 11 kali terkena diabetes. Itu adalah salah satu penggunaan ukuran asosiatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, kita langsung masuk ke materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar ukuran asosiasi penyakit, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita overview dulu untuk pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita belajar terkait studi cross-sectional, case control, dan studi cohort. Nah, studi-studi ini sangat berhubungan dengan ukuran asosiatif. Nah, dari hasil studi ini akan bisa dihitung besar resiko paparan dan penyakitnya dengan menggunakan ukuran asosiatif. Nah, studi cross-sectional seperti yang kita diskusikan kemarin, bahwa studi ini adalah studi yang mempelajari hubungan penyakit yang diamati hanya dalam satu waktu. Jadi paparan dan penyakitnya hanya diamati dalam satu waktu. Jadi tidak boleh misalkan kita ingin menilai merokok dengan kejadian gingivitis. Tidak boleh misalkan hari ini dinilai yang merokok, kemudian besok dinilai kejadian gingivitisnya pada satu orang. Jadi kalau ingin menilai ukurannya pada satu orang, itu dilakukan pada suatu waktu. Jadi dinilai paparannya pada hari itu juga, dan outcome penyakitnya pada hari itu juga. Nah, sedangkan kalau studi kasus kontrol adalah kelompok dari responden penelitian kita itu dibagi menjadi dua kelompok. Ya, penyakit kasus dan penyakit kontrol. Ya, kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian dicari paparannya, kemudian dilihat apakah berpengaruh terhadap penyakitnya. Oke, begitupun cohort. Ya, cohort ini perbedaannya dengan studi kasus kontrol adalah kalau studi kasus kontrol yang dicari duluan adalah kasusnya, ya misalkan kita ingin mencari hubungan merokok dengan gingivitis, ya berarti yang kita cari dulu kelompok yang sakit gingivitis sama yang tidak sakit gingivitis. Tapi kalau kita menggunakan studi cohort, yang kita cari paparannya dulu.
orang yang merokok dulu, kemudian kita follow atau kita ikuti selama beberapa tahun, kemudian kita lihat outcome penyakitnya. Jadi perbedaan mendasar dari kasus kontrol dan kohort itu kemarin adalah paparan dan penyakit. Ya, kalau kohort dinilai dari paparannya dulu, sedangkan case control dinilai dari penyakitnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini tujuan instruksional umumnya, di mana teman-teman setelah mempelajari kuliah ini mampu menjelaskan atau mengukur ukuran asosiasi penyakit. Kemudian ini ada 5 untuk tujuan khususnya, yaitu teman-teman mampu menjelaskan resiko penyakit, odds ratio, rasio laju insidensi, beda resiko dan beda laju insidensi. Nah, ini definisi dari ukuran asosiasi. Seperti yang Zahra bilang tadi, bahwa benar sekali bahwa ukuran asosiasi adalah ukuran yang dapat diartikan sebagai kemungkinan bahwa individu yang sehat dan terpapar oleh berbagai faktor penyakit risiko akan dapat menderita suatu penyakit. Kemudian suatu parameter yang mampu menggambarkan hubungan antara paparan dan penyakit. Jadi highlight-nya adalah ukuran asosiasi ini adalah dia akan menilai paparan dan risiko dan melihat hubungan antara paparan dan penyakit itu sendiri. Oke, ini ukuran asosiasi itu terbagi menjadi 2. Ya, jadi ada ukuran rasio dan ukuran laju insiden, ukuran beda. Ya, ukuran rasio ini adalah ukuran perbandingan. Ya, sama seperti yang di iklan Tropicana Slim tadi. Misalkan orang katanya yang keturunan itu akan berisiko 6 kali lebih besar terkena diabetes. Sama, misalkan orang yang merokok akan 5 kali misalkan lebih besar terkena periodontitis ataupun gingivitis misalkan. Nah, sedangkan ukuran beda ini adalah ukuran selisih. Ya, ukuran selisih antara yang paparan dan tidak terpapar juga sama, tapi selisih, pengurangan. Nah, ini ukuran rasio. Ukuran rasio itu dinilai dengan menggunakan resiko relatif. Ya, atau bisa juga menggunakan odds ratio. Kenapa ada 2? Karena ukuran resiko relatif hanya digunakan untuk studi kohort. Nah, sedangkan odds ratio digunakan untuk studi cross-sectional dan case control. Ya. Nah, ini untuk ukuran beda. Nah, ukuran beda itu terdiri dari beda resiko dan beda laju insidensi. Nah, kita masuk ke resiko relatif, teman-teman. Jadi resiko relatif adalah ukuran yang menunjukkan berapa kali lebih besar atau lebih kecil resiko untuk mengalami penyakit pada populasi terpapar dibanding populasi tidak terpapar. Jadi kuncinya adalah populasi terpapar dibanding populasi tak terpapar. Kenapa hanya bisa digunakan oleh kohort? Karena hanya penelitian kohort yang dimulai dari paparan. Ya, sedangkan cross-sectional dan case control itu kalau case control dimulai dari kasus. Ya, sedangkan kalau cross-sectional antara paparan dan kasusnya dinilai secara bersamaan. Jadi kita tidak tahu mana yang duluan. Hanya studi kohort yang kita tahu mana yang duluan, sehingga hanya dia yang bisa menggunakan resiko relatif. Ya, karena studi cross-sectional dan case control juga butuh untuk perhitungan ukuran asosiatif, ya, maka dibikin alternatif perhitungannya, yaitu menggunakan apa tadi? Odds ratio. Ya, jadi ingat odds ratio untuk 2 metode epidemiologi, yaitu cross-sectional dan case control, sedangkan resiko relatif untuk kohort. Oke. Nah, ini kita ringkaskan ya, bahwa dia adalah terpapar dan tidak terpapar. Kemudian ini diagramnya, bahwa indikator yang baik untuk mengetahui kekuatan asosiasi. Ini untuk memperkirakan sejauh mana sebuah asosiasi mencerminkan sebuah hubungan akibat. Oke, ini ada E positif ini adalah maksudnya exposure. Ya, dan D ini adalah disease. Jadi misalkan ada orang yang merokok, ada 20 orang merokok terkena gingivitis sebesar 20, berarti ditaruh di A. Nah, ada orang merokok tapi tidak terkena gingivitis sebesar 10, ditaruh di B. Ya. Ada orang yang tidak merokok tapi terkena gingivitis, ditaruh di C. Ada orang yang tidak merokok dan tidak terkena gingivitis, ditaruh di D. Jadi rumusnya adalah A dibagi A plus B dibagi C dibagi C plus D. Oke.
Kita lihat ini contohnya. Nah, oke. Nah, 35 orang. Nah, orang yang merokok menderita periodontitis ada 35 orang, berarti ditaruh di A. Oke, kemudian karena ada di 55, berarti sisanya 20. Ya, lanjut ya. Oke, nah kemudian dimasukkan ke rumus tadi. Nah, dimasukkan di rumusnya, berarti ada dapatnya 1,4. Kesimpulannya adalah orang merokok mempunyai resiko terkena periodontitis sebesar 1/4 kali lebih besar daripada orang tidak merokok. Ya, karena ini adalah ukurannya menggunakan resiko relatif dan ini untuk studinya studi kohort, maka kesimpulannya selalu dimulai dari paparan. Makanya disimpulkan orang merokok terlebih dahulu. Ya, beda nanti kalau untuk cross sectional ataupun case control yang menggunakan odds ratio, maka dimulai dari penyakit terlebih dahulu untuk menyimpulkannya. Oke? Nah, ini lanjut. Odds adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan rasio juga antara dua variabel dikotom. Ya, berarti hanya untuk dua variabel. Dikotom itu maksudnya dua kategori. Ya, misalkan orang yang merokok sama tidak merokok. Ya, orang yang merokok berat sama ringan. Ya. Nah, odds ratio itu adalah rasio antara banyaknya kasus yang terpapar dengan kasus tak terpapar. Nah, itu bedanya. Kalau misalkan resiko relatif antara insiden terpapar dan yang tidak terpapar. Ya, itu bedanya ya. Nah, ini odds ratio. Nah, ini perbandingan probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan probabilitas tidak terjadinya peristiwa. Nah, ini adalah salah satu alternatif ukuran relatif ratio. Nah, pendekatan terhadap relatif ratio atau rasio relatif. Nah, untuk memperkirakan sejauh mana sebuah asosiasi mencerminkan hubungan sebab akibat. Baik, ini sama ya. Nah, bedanya kalau misalkan yang relatif resiko atau risk relatif tadi disease-nya di atas, ya. Sedangkan kalau ini disease-nya di samping, karena sesuai dengan prinsipnya dia dimulai dari penyakit, maka harus dimulai dari penyakit. Ya, jadi jangan tertukar ya. Oke. Nah, ini rumusnya A per D dibagi C per D, atau lebih mudahnya itu adalah AD per BC. Ya, atau biasanya kita sering menyingkatnya itu AD naik BC. Ya, AD per BC. Oke. Nah, ini. Nah, tadi kan katanya dikotom nih. Nah, kalau ada 3 variabel seperti ini gimana? Ada 3 kategori. Merokok lebih 3 bungkus, merokok 1 sampai 3 bungkus dan tidak pernah merokok. Bukannya odds ratio hanya bisa digunakan untuk 2 kategori saja atau dikotomi. Bagaimana kira-kira? Oke. Ada tahu solusinya? Oke. Jadi, solusinya apabila nanti ada 3 kategori ya di penelitian kita, ataupun misalkan nanti pas jadi dokter gigi ada 3 kategori yang harus dinilai untuk dilihat perbedaan resikonya, maka kalian hitung satu persatu. Ya, bagaimana sih yang perbedaan antara merokok lebih dari 3 bungkus dengan tidak pernah merokok? Ya, merokok dengan 1 sampai 3 bungkus dengan tidak pernah merokok. Yang 3 bungkus dengan yang 1 sampai 3 bungkus berapa? Ya, jadi dinilai satu-satu. Nah, ini contohnya. Nah, oke, ini adalah perbandingan ya. Untuk yang nomor 1, ini adalah perbandingan untuk yang merokok lebih dengan 3 bungkus dengan orang yang tidak pernah merokok. Nah, coba lihat kesimpulannya, dia berbeda. Artinya, resiko terjadi gingivitis pada kelompok orang yang merokok. Resiko terjadi gingivitis lalu dimulai dengan kasus. Ya, karena dia odds ratio. Karena dia untuk case control dan cross sectional. Nah, sedangkan yang tadi adalah pasti dimulai dari orang yang merokok, paparan dulu. Ya, karena dia adalah metode kohort. Oke. Nah, ini nanti hitung sendiri ya. Ini adalah contohnya, jadi dihitung satu-satu. Nah, kemudian ini adalah rasio laju insidensi, ya. Atau rasio laju insidensi adalah ukuran yang menunjukkan berapa kali bisa lebih cepat atau lambat ya terjadinya penularan penyakit atau kematian yang disebabkan oleh penyakit. Ya, misalkan kita terpapar rokok, berapa besar kecepatannya kita terkena gingivitis. Ya, misalkan kita adalah orang yang suka mengkonsumsi
gula, misalkan berapa persen misalkan kita akan misalkan mengalami kematian kecepatannya dibanding yang tidak mengkonsumsi gula. Ya, ini lebih untuk kecepatan seseorang terkena suatu penyakit atau bisa kecepatan orang mengalami kematian karena faktor resiko atau perilakunya atau paparan yang dia terima. Nah, ini contohnya. Nah, ini dihitung. Nah, rumusnya adalah 62 dibagi 17.600 dibagi 20 dibagi 11.000, ya. Jadi insiden terpapar dibagi insiden tidak terpapar. Ya, jadi ini insiden ya, yang terpapar akibatnya, contoh yang ringan itu sama dengan yang merokok. Ya, jadi sesuatu paparan yang merugikan itu dianggap adalah paparan positif. Ya, paparan yang menguntungkan itu adalah paparan negatif. Ya, kayak paparan ringan ini sama dengan orang yang merokok contohnya, ya. Jadi paparannya positif, makanya insiden terpapar dibagi insiden tidak terpapar. Oke, ini. Nah, orang yang kesimpulannya pun beda. Nah, orang yang melakukan latihan fisik ringan mempunyai laju kematian 1,94 kali lebih cepat daripada yang melakukan latihan fisik. Ya, jadi kecepatannya dilihat. Berarti orang yang fisiknya latihan fisiknya ringan itu akan lebih cepat meninggal di 1,94 kali atau 2 kali ya hitungannya lebih cepat daripada orang yang suka berolahraga atau aktivitasnya berat. Oke. Nah, ini adalah beda resiko atau selisih dari resiko. Kalau tadi rasio ya. Sedangkan kalau ini adalah beda. Yang tadi ada perbandingan, sedangkan ini adalah selisih. Rumusnya adalah kumulatif insiden terpapar dibagi kumulatif insiden tak terpapar. Nah, ini sama contohnya. Ya, sebuah studi kasus kontrol meneliti pengaruh ini disisnya positif, disisnya negatif ya. Kemudian yang merokok ternyata ada 23 orang yang mengalami gingivitis. Oke, ini sama. Nah, rumusnya sama dengan tadi, cuma ini dikurang. Ya. Jadi kumulatif insiden dikurang. Kalau tadi kan dibagi nih. Nah, sedangkan ini cuma dikurang, ya. Oke, nah ini beda lagi insidensi. Nah, ini sama insiden terpapar dibagi insiden tak terpapar. Ya, ini sama dikurang juga kalau tadi dibagi, ya. Bedanya di situ. Nah, ini sama, soalnya sama kan ya. Nah, menghitungnya juga sama seperti yang tadi, cuma yang tadi dibagi sedangkan ini dikurang. Nah, kesimpulan seperti apa? Kesimpulannya, sebanyak 17 orang per 10.000 orang tahun sesungguhnya dapat dicegah. Ya, bahasanya selalu terhindar atau tercegah. Ya, ini sangat bagus atau cocok digunakan untuk program preventif. Ya, selalu dia bilang dicegah. Kalau yang rahasia tadi adalah kalau kamu merokok, kamu 2 kali lebih besar terkena itu. Ya, kalau bahasanya untuk beda, kalau kamu tidak merokok maka kamu akan tercegah. Ya, bahasanya seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya. Jadi ini biasanya paling cocok digunakan untuk dibawa ke masyarakat, terutama untuk program promotif dan preventif. Misalkan kalian bilang kalau ibu nanti bapak itu mengurangi rokoknya, maka bapak akan tercegah dari terkena misalkan penyakit kesehatan gigi dan mulut seperti periodontitis, gingivitis dan lain sebagainya. Ya, nanti dipaparkan data-data dari hasil yang misalkan yang ada di klinik ataupun hasil dari survei, misalkan nanti teman-teman kerja di puskesmas, di dinas kesehatan dan lain sebagainya, ya. Oke, ini penggunaan ukuran asosiasi. Apa sih manfaatnya, Pak? Kita belajar ini. Ya, salah satu manfaatnya adalah ukuran rasio tadi sering digunakan untuk menilai kemungkinan faktor sebagai determinan penyakit, sebab memberikan informasi tentang besarnya asosiasi. Ya, ini sangat sering digunakan di iklan-iklan layanan masyarakat. Ya, iklan-iklan untuk bahan-bahan kesehatan seperti kayak tadi gula topik naslim tadi ya. Ya. Kemudian kalau untuk ukuran beda, dia memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen pelayanan kesehatan masyarakat ketimbang rasio. Ya, karena misalkan misalkan contoh ketika kita melakukan manajemen pelayanan kesehatan, ketika kita dapat mengurangi faktor risiko ini, maka kita sekian orang dapat mengurangi orang terkena penyakit ini. Ya kan, misalkan kita dapat mengurangi kebiasaan merokok, maka sekitar misalkan 200 orang akan terhindar dari penyakit ini. Jadi hitungannya lebih absolut. Ya, itu makanya sangat cocok digunakan untuk manajemen pelayanan kesehatan. Ya, nanti misalkan teman-teman bertindak sebagai kepala puskesmas, kepala dinas dan lain sebagainya, ini sangat penting digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, misalkan kita mengurangi
paparan ini, apa sih dampaknya nanti terhadap masyarakat? Berarti sekitar 200 atau 300 masyarakat akan terhindar dari penyakit ini. Ya, dari 10.000 atau 100.000 sekian orang. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Untuk yang ukuran risiko relatif dan odds rasio itu kenapa ini Pak penyimpulannya itu berbeda? Oke, terima kasih banyak. Jadi kenapa, ada yang bisa jawab dulu? Kenapa ada penyimpulan berbeda antara resiko relatif dengan odds rasio, padahal dia sama-sama ukuran rasio? Ada yang bisa jawab dulu? Ya, Zahra. Kalau menurut saya Pak, sesuai yang Bapak jelaskan tadi itu, kalau misalnya odds ratio itu karena dia digunakan untuk case control, itu dia penyakitnya dulu yang dibahas. Kayak tadi di tabel juga penyakitnya dulu. Sedangkan kalau yang tadi RR-nya itu kan berdasarkan cohort. Jadi dia itu paparannya dulu. Perbedaannya di situ sih Pak, di penyakit sama paparan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu dong. Oke, luar biasa apa yang disampaikan Zahra tadi. Saya sedikit menambahkan, ya. Walaupun sebenarnya yang disampaikan Zahra sudah sangat baik. Benar kata Zahra bahwa kenapa odds ratio dan resiko relatif itu mempunyai kesimpulan yang berbeda, ya, karena dia digunakan untuk metode epidemiologi yang berbeda. Ya, odds ratio kenapa kesimpulannya selalu dimulai dari penyakit? Karena dia digunakan untuk penelitian cross-sectional dan kasus kontrol. Ya, sehingga kalau cross-sectional kita tidak tahu mana yang duluan, paparannya kah atau penyakitnya. Sehingga dia dimulai dengan penyakit. Nah, sedangkan kalau kasus kontrol dia selalu dimulai dari penyakit. Jadi kalau kita mau penelitian case control, yang sakit dulu dicari, misalkan yang gingivitis dulu 20 orang, baru yang tidak ada gingivitis, kemudian dilihat faktor risikonya. Kamu merokok tidak? Kalau merokok berapa bungkus, baru ditanyakan seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, seperti biasa, saya tidak mau teman-teman membawa tangan kosong, ya, karena saya sangat sayang sama teman-teman, jadi saya kasih tugas untuk di rumah. Oke, tugasnya seperti biasa saya tautkan di Simari, ya. Nanti teman-teman kumpul minggu depan. Nah, tugasnya adalah silahkan buat 2 contoh perhitungan kasus terkait ukuran asosiasi di bidang kedokteran gigi. Ya, nanti misalkan judulnya misalkan punya Zahra mau menilai merokok dengan kanker mulut misalkan. Nah, nanti sertakan jurnal referensinya, kemudian berikan salah satu contoh soal, misalkan dari orang yang merokok, dari misalkan 100 orang merokok ternyata ada 10 orang terkena kanker mulut. Dari misalkan 100 orang tidak merokok, terdapat 2 orang yang terkena kanker mulut. Kemudian dilakukan perhitungan, bikin 2 soal, ya. Nah, kumpulkan dalam file berupa PDF, ya, dan sertakan jurnal pendukung terkait referensi. Dikumpul minggu depan, ya. Nanti dikumpul di e-learningnya masing-masing di Semari. Baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.